Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aduh, jadi pengen nih ikutan terlibat di dunia kebencanaan, apalagi kalau lagi di area bencana menjadi relawan rescue ataupun relawan medis. Nah, di segmen hari ini kita akan kupas tuntas nih mengenai relawan dari masyarakat relawan Indonesia dan juga aksi cepat tanggap. Nah, teman-teman mungkin belum ada yang tahu juga nih dari MRI itu sebenarnya apa sih. Nah, MRI ini merupakan wadah kerelawanan yang menjalankan program-program aksi cepat tanggap. Nah, jadi banyak juga nih yang bertanya ketika di lapangan, kok jadi nempel terus sih MRI ACT? Nah, ibaratnya kayak saudara nih. Nah, untuk itu saya juga nggak sendirian pada siang hari ini. Saya bersama Pak Cipto atau biasanya dipanggilnya Kak Cipto nih yang menjalankan program-program kerelawanan. Gimana Kak Cipto kabarnya? Alhamdulillah, Assalamualaikum sahabat dermawan semua. Wah, Kak Cipto nih bahagia banget nih, senang banget kelihatannya hari ini. Alhamdulillah, harus selalu bahagia. Jadi relawan itu sesuatu yang membahagiakan dan selalu bikin Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Kak Cipto, pada hari ini kita akan sharing-sharing nih, sharing santai aja mengenai kupas tuntas dunia kerelawanan. Okay. Nah, boleh kasih tahu nggak sih nih Kak Cipto, ceritain ke sahabat dermawan yang menonton di kanal YouTube maupun di Facebook. Sebenarnya MRI itu apa sih? Ya, sahabat dermawan sekalian, MRI atau Masyarakat Relawan Indonesia, ya bisa dibilang tadi Kak Kenny bilangnya adalah saudara, ibarat saudara, kemana-mana selalu samaan. Seperti sahabat dermawan sekalian selalu lihat kan, di setiap momen kita kalau pakai seragam tuh ada sebelah kiri dada kami ada logo ACT, sebelah kanannya ada logo MRI. Jadi ibaratnya memang MRI atau Masyarakat Relawan Indonesia adalah satu wadah tempat berkumpulnya semua relawan yang menjalankan implementasi program-program kemanusiaan yang digagas oleh ACT. Itu dilaksanakan oleh teman-teman yang bergabung secara ikhlas tentunya kalau bicara relawan gitu ya. Nah, relawan ini kemudian kami dikumpulkan dalam sebuah organisasi namanya Masyarakat Relawan Indonesia. Kurang lebih gambaran sederhananya, MRI atau Masyarakat Relawan Indonesia ini memang tempat berkumpulnya semua tadi tuh mau yang kemampuan rescue, mau kemampuan medis dan sebagainya, ya bergabungnya di bawah organisasi yang namanya Masyarakat Relawan Indonesia. Sederhananya gitu Kak ini. Tentang MRI itu apa? MRI ya memang saudaraan gitu bahasanya, yang menjalankan implementasi program-program kemanusiaan dari aksi cepat tanggap. Wah, menarik banget nih ya. Ternyata jadi teman-teman jadi paham nih. Oh, Yes. MRI ACT kenapa gabung terus nih? Ya, Ternyata ini selalu. saudaraan ya. Betul. Kayak gitu. Oke, Kak Cipto nih boleh kasih tahu nggak sebenarnya MRI itu udah berdirinya dari kapan sih? Ya, MRI sendiri lahir 22 Mei 2005 tepatnya. Waktu itu dideklarasikan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Cukup menarik karena selang 1 bulan setelah aksi cepat tanggap dilahirkan di 22 April 2005 juga. Jadi cuma selisih 1 bulan dengan founder yang sama gitu. Jadi inilah kelahirannya, kenapa kemudian juga jadi kayak saudara, kemana-mana barengan gitu loh ibaratnya. Jadi ibarat mata uang lah gitu, bolak-balik tuh ada ACT, ada MRI, seperti itu kurang lebih. Wah, Oke, ini jadi pertanyaan sahabat dermawan juga nih. Sebenarnya MRI itu ada di wilayah mana aja sih? Oke. Kalau coverage untuk wilayah yang kemudian kami pernah bentuk, sahabat dermawan sekalian, organisasi Masyarakat Relawan Indonesia sudah menjangkau di 34 provinsi sebenarnya. Jadi kami di tahun 2017 kemarin menyelesaikan dan menuntaskan dan istilahnya mengukuhkan 34 provinsi sudah ada kepengurusannya. Walaupun seiring perkembangan ya bahasanya karena pendekatannya kerelawanan, datang dan pergi gitu ya, kayak gitulah gitu, kayak datang dan pergi, ada yang datang ada yang pergi gitu. Ini ada di 34 provinsi sudah ada perwakilannya, sebenarnya sudah ada kepengurusannya. Dan kalau coverage di tingkat kabupaten kota itu ada di 2019 kemarin kami pernah membentuk sampai 300 kabupaten kota. Ya balik lagi seiring dengan perkembangan pasang surut dan sebagainya, saat ini yang terhitung aktif ada 177 daerah. Ada 177 pengurus daerah yang saat ini aktif. Beberapa kecamatan bahkan sudah ada juga sampai di tingkat desa. Gitu, karena di tahun 2015 kurang lebih bahkan ada satu desa yang kemudian kami jadikan proyek dengan teman-teman di
DM11 kita menyebutnya gitu ya, ada Destana, Desa Tanggap Bencana, dan sampai saat ini mereka masih aktif gitu loh. Jadi mereka kalau ada bencana apa-apa langsung turun nih. Dan terakhir 2018 ketemu dengan teman-teman di sana, ternyata relawannya luar biasa Kak Kenny. Ada anak-anak SMP dan udah dia ajarin dan dilatih menjadi seorang relawan. Luar ini biasa jadi suatu pertanyaan lagi nih. Betul. Ya, anak-anak SMP udah bisa ikut relawan. Betul. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, nah jadi ini penasaran banget, jangkauannya juga udah luas banget kayak gitu, seluruh provinsi udah ada sampai kota, kabupaten, bahkan tingkat desa ya kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan nih, sekarang tuh berapa banyak relawan sih yang udah terdaftar di membership.relawan.id? Kalau dari aktivitas kan memang banyak sekali relawan yang kemudian sudah bergabung dan aktif dalam seluruh program-program kemanusiaan yang ada gitu. Kemudian kalau ditanya jumlah sebenarnya total yang kemudian terdaftar secara lengkap gitu ya, yang kemudian kita punya data lengkapnya ada sekitar 62.000 orang yang kemudian terdaftar, dan jalur pendaftarannya memang sebelum 2017 itu kita pakainya manual, mau pakai kertas gitu, formulir dan sebagainya gitu ke teman-teman dikumpulin di masing-masing daerah. Nah mulai 2018 kita beralih mulai coba dimasukkan ke dalam digital dengan versi web gitu. Jadi muncullah tahun 2018 mulai kita inisiasi dengan membership.relawan.id. Nah itu mulai bertransformasi, ada sekitar 40 ribuan sekarang yang kemudian datanya lengkap, bahkan data itu by name, by phone, terus kemudian email dan alamatnya sampai ke tingkat sampai alamat di rumahnya. Kurang lebih gitu, ada 62.000 orang sekarang yang tercatat datanya ada di kita. Wow, nah semoga nih teman-teman jadi penasaran nih, makin penasaran gimana cara bergabungnya. Tapi itu kita hold dulu nih sampai nanti. Nah, jadi teman-teman dan sahabat dermawan, nih jadi penasaran juga nih ketika daftar dan ketika ikut, sebenarnya kontribusinya apa sih nih bentuk kontribusinya untuk MRI ACT itu gimana? Iya, teman-teman sekalian, sahabat dermawan sekalian, sebenarnya kalau ditanya kontribusi itu bisa macam-macam gitu ya, dan ini bicaranya tentang kerelawanan. Jadi bisa apa saja potensi yang kemudian dimiliki oleh setiap kita yang kemudian berniat menjadi seorang relawan. Itu sebenarnya setiap potensi yang sekecil apapun yang ada pada dirinya itu kalau dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan sosial, ya itulah sejatinya kerelawanan gitu. Jadi itulah yang kemudian bisa diberikan oleh setiap kita gitu. Paling sederhana biasanya, karena kalau dari 62.000 itu angkanya hampir 30-40% itu anak-anak milenial. Kepada anak milenial saya sering sampaikan kalau kegiatan orientasi, abis ini ngapain? Abis ini minimal like and share program-program yang ada di media sosialnya MRI atau di ACT gitu ya. Kita selalu mendorong teman-teman untuk kemudian like and share. Gunakan jempolmu, paling sederhana tuh. Mainin jempol buat anak-anak milenial sih kan begitu ya. Jadi mainin jempol saja sudah jadi kontribusi yang luar biasa. Memviralkan sebuah kegiatan kemanusiaan itu juga sudah aktivitas kerelawanan sebenarnya yang paling sederhana, dari mulai yang paling sedikit. Kurang lebih gitu sih Kak Kenny kalau peran-perannya. Ini nanti meningkat seiring dengan perkembangan. Kami juga melakukan sebuah proses pendidikan dan pelatihan buat teman-teman yang kemudian nanti akan secara profesional dan semakin meningkat kapasitasnya, tentu akan semakin spesifik dengan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, nanti kita juga akan membagi teman-teman relawan ini sesuai keminatan berdasarkan klaster. Jadi relawan itu kita bagi-bagi kelompoknya, kita bagi-bagi kelasnya gitu. Jadi secara khusus sesuai dengan keminatan dan kemampuan yang ada dimilikinya gitu loh Kak Gani. Oke, wah ini jadi menarik banget ya sahabat dermawan ya. Jadi teman-teman nih sahabat dermawan yang pengen ikut dan pengen tahu nih, mungkin sahabat dermawan juga belum tahu nih sebenarnya passionnya dalam diri tuh apa ya kayak gitu. Sebenarnya bisa timbul saat ikut menjadi relawan ya. Nah sebelum itu kita akan sharing nih sama Kak Cipto kayak gitu. Ketika mendaftar menjadi relawan MRI di membershipnya, jadi banyak nih pertanyaan yang masuk di kanal MRI ataupun ACT. Nah, klaster-klasternya itu apa aja sih, peminatannya apa aja sih Kak Cipto? Bisa nggak dikasih tahu? Karena kan banyak banget ya, karena identiknya betul. Aksi cepat tanggap itu relawan rescue. Padahal nih banyak banget klaster lainnya, kayak ada klaster medis, ada klaster social development, terus ada juga sampai ada klaster
relawan buruh atau Betul. relawan tani. Nah, ini kan hal-hal yang memang jadi suatu hal yang menarik karena Ya. baru terdengar. Nah, Kak Cipto bisa jelasin nggak nih ke sahabat Dermawan Ya. klaster-klasternya? Baik, sahabat dermawan sekalian, memang bicara tentang dunia kerelawanan kemanusiaan itu sangat luas sekali gitu ya. Dari sejak 2005 ACT hadir, memang dikenal sama masyarakat itu spesialisnya ACT itu di dunia kebencanaan gitu loh. Jadi seringnya memang muncul teman-teman di wilayah rescue gitu loh, atau medis gitu. Nah, ini memang segmen utama atau klaster utama yang kemudian menjadi perhatian, dan memang tidak dipungkiri data 62.000 orang itu rata-rata hampir sekitar 50% sampai 60% tuh milihnya jadi rescuer. Karena emang luar biasa, jadi seorang relawan itu turun ke dunia bencana itu kayak hero banget gitu loh. Jadi emang sosok yang memang di dunia kebencanaan jadi pahlawan itu ya para rescue tadi gitu loh. Ini satu daya tarik yang tidak dipungkiri dari teman-teman yang kemudian pengen bergabung ke jadi relawan ACT, atau kemudian nanti digabungkan ke dalam wadahnya yaitu Masyarakat Relawan Indonesia, tuh memang banyaknya di rescue. Nah, kalau klaster kita juga membagi dalam 3 grup klaster gitu. Jadi di MRI kita coba membagi teman-teman ini sesuai dengan keminatan, ada 3 grup klaster. Jadi ada grup yang pertama bicaranya tentang kebencanaan gitu. Jadi ada di grup kebencanaan ini ada 4 klaster gitu. 4 klaster ini, yang pertama rescue, memang orang-orang yang punya kemampuan untuk memberikan pertolongan pada saat terjadi kebencanaan atau emergensi. Kemudian yang kedua, ada biasanya bersamaan dengan teman-teman yang rescue ini akan muncul juga teman-teman yang punya kemampuan medis, karena biasanya kalau terjadi bencana ada korban luka, bahkan kemudian lukanya dari ringan sampai ke parah, bahkan kemudian ada meninggal dunia. Ini ada teman-teman di klaster relawan medis. Nah, pasca ini tentu kan kemudian tidak berhenti di situ saja. Ini salah satu yang kemudian mungkin juga para sahabat dermawan memahami bahwa ACT itu kalau sudah mengerjakan satu proyek tidak berhenti di hanya fase itu saja, sampai tuntas gitu loh kalau bisa gitu. Ini yang kemudian jadi satu gambaran kelebihan dari ACT yang kemudian jadi daya tarik juga gitu ya. Jadi di kebencanaan sendiri konsep yang dipakai adalah total disaster management. Jadi setelah rescue, biasanya setelah masa emergensi sekitar 7 sampai 14 hari, kita berlanjut, nanti ada fase yang namanya relief, memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya tindak lanjut dari ke emergency gitu. Nah, setelah itu juga kemudian ada fase recovery. Recovery ini pemulihan, sampai kemudian bahasanya baik pemulihan secara psikis maupun fisik. Sampai kemudian ya contoh-contoh kalau ACT punya program sampai bikin yang namanya integrated community shelter gitu ya, shelter yang secara terintegrasi ini mempersiapkan masyarakat untuk kembali siap membangun kehidupannya kembali, kurang lebih sampai seperti itu. Ini di grup yang pertama. Nanti ada grup berikutnya nih Kak, ada grup kedua social development bahasanya. Ini yang kemudian beralih bahwa yang cukup luas sebenarnya gitu, termasuk juga di social development ini kita menyiapkan relawan-relawan yang kemudian sesuai dengan program-program yang juga sudah dilaksanakan oleh teman-teman di ACT. Jadi salah satunya beberapa waktu lalu di launching Sahabat Guru Indonesia. Nah, Sahabat Guru Indonesia ini adalah kalau dari teman-teman MRI menyiapkan teman-teman relawan gurunya. Ini menjadi para penggerak untuk kemudian bagaimana mendampingi teman-teman yang ikut atau dapat program Sahabat Guru Indonesia. Kemudian ada Sahabat Dai Indonesia. Kita punya relawan Dai Indonesia yang kemudian juga jadi payungnya kurang lebih untuk menstimulus, menggerakkan teman-teman untuk lebih optimal lagi di dalam klasternya. Itu baru 2. Kemudian ada relawan, kalau di ACT ada program Sahabat Usaha Mikro Indonesia atau UMKM gitu ya. Nah, kita juga menyiapkan para tenaga pendamping nih. Karena UMKM yang ada selain kemudian dapat bantuan modal usaha, ini juga perlu dilakukan pendampingan gimana usahanya bisa tetap sustain. Ini yang juga kemudian jadi PR tugas kita di MRI adalah menyiapkan para pendamping. Nah, kita menyebutnya relawan usaha mikro Indonesia, kurang lebih begitu. Ini yang kemudian nanti akan jadi pendamping dari teman-teman yang UMKM yang mendapat bantuan dari wakaf usaha mikro yang ada di ACT. Kemudian ada lagi
relawan Pemberdayaan. pemberdayaan masyarakat. Ini yang lebih luas sebenarnya, yang kemudian relawan pemberdayaan masyarakat sendiri sebenarnya lebih kompleks gitu ya, memulainya dari lingkungan terdekat, bagaimana kemudian potensi yang ada dimunculkan untuk kemudian dia siapkan, dan kemudian bagaimana masyarakat yang ada di tempat tersebut terberdayakan, kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga termasuk yang beberapa program yang kemudian di ACT lakukan, seperti beberapa waktu lalu ada Sahabat Keluarga Prasejahtera Indonesia. Nah, ini yang kemudian jadi salah satu tugas teman-teman di relawan pemberdayaan masyarakat untuk kemudian mengentaskan saudara-saudara kita yang kemudian kategorinya prasejahtera itu, untuk kemudian mulai bisa bergeser menjadi keluarga yang sejahtera. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ada lagi relawan wakaf. Wakaf, ya. Relawan wakaf, program-program teman-teman di ACT punya program Sumur Wakaf, yang kalau sebenarnya secara narasinya, yang kalau kita lihat konsepnya, narasinya, gagasannya itu kan meniru yang dibuat oleh beberapa abad lalu. Ada sumur yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan gitu. Bagaimana kemudian sumur itu kemudian sekarang menjadi dan masih bertahan nilai wakafnya gitu. Nah, ini yang kemudian kita juga ingin memunculkan para pendamping yang kemudian modelnya salah satunya adalah pendamping supaya sumur-sumur ini bisa optimal gitu. Itulah gambarannya Kak Kenny tentang grup social development. Wah, masih ada satu lagi Oh, masih ada satu lagi ya? Dan terakhir tuh ada grup klaster relawan profesi. Oh iya, oke. Nah, yang grup klaster profesi ini sebenarnya akan sangat luas sebenarnya kalau sudah bicara profesi, dan kemudian pendekatannya memang kita baru ada sekitar 6 juga ya, ada 6 klaster. 6 klaster. Yang pertama ada relawan filantropi Indonesia. Tidak dipungkiri para sahabat dermawan sekalian bahwa berbicara tentang kegiatan program-program kemanusiaan harus perlu ada yang menggerakkan gitu ya. Jadi bukan hanya programnya, tapi kemudian bahan bakarnya nggak ada nih gitu deh. Materialnya nggak ada, bentuk barang yang mau mau disumbangkan, mau diberikan ke masyarakat yang membutuhkan tidak ada. Makanya ini ada peran teman-teman relawan filantropi Indonesia yang kemudian menggerakkan donasi. Sahabat dermawan sekalian mungkin dicolek-colek, barangkali ada yang mengingatkan, udah waktunya nih, ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, ini salah satunya perannya dari relawan filantropi Indonesia. Terus gitu. ada juga nih, dengar-dengar ada relawan komunikasi Indonesia. Nah, itu gimana relawan komunikasi? Relawan komunikasi ini juga salah satu klaster yang ingin kita munculkan, karena sebenarnya ini relawan yang kemudian juga peranannya mungkin akan sangat menarik buat anak-anak milenial, para sahabat dermawan sekalian juga yang mungkin ikut turut bergabung ya. Relawan komunikasi Indonesia ini adalah sebenarnya nanti derivatnya juga banyak, turunannya banyak nih nanti. Jadi relawan komunikasi ini kita harapkan memang nanti ikut serta dalam menyebarkan konten-konten kebaikan, konten-konten dari program-program kemanusiaan ini untuk lebih viral lagi gitu. Karena yang namanya kebaikan itu effortnya memang harus lebih besar lagi dibanding dengan konten-konten keburukan. Kan konten keburukan baru satu aja bisa mengalahkan. Nah, ini ya kemudian kita coba berikhtiar bagaimana kemudian ada relawan komunikasi yang kemudian bisa membantu kita melakukan paling sederhana sih sebenarnya konten-konten kebaikan yang ada di sekitarnya yang bisa dimunculkan. Jadi relawan komunikasi Indonesia ini sebenarnya sederhananya adalah content creator, para content creator yang kemudian pengen kita ajak untuk apa sih yang bisa dimunculkan gitu. Nah, memang nanti dari partnya tadi saya bilang banyak, ada teman-teman yang mungkin suka fotografi, ada foto-foto senangnya moto-moto, bisa jadi mungkin juga ada teman-teman bisa mengangkat sudut-sudut tentang kebaikan dan kemanusiaan. Kemudian juga ada yang senang mungkin kameramen nih, gitu. Kameramen senangannya pegang kamera, bikin video, bikin vlog dan sebagainya. Nah, itu mungkin kita masukkan ke teman-teman di klaster komunikasi. Ada juga nanti ada konten kreatif, ada sosmed gitu, macam-macam. Banyak banget ya berarti. Banyak banget, betul. Ya. Wah, ini jadi menarik banget nih sahabat dermawan. Ternyata kemarin juga ada pertanyaan yang masuk ke kanal media sosial MRI ACT. Nah, kalau katanya ada di grup klaster itu salah satunya itu klaster pengacara atau relawan pengacara, dan juga ada relawan buruh. Nah, itu bisa jelasin nggak nih ke sahabat dermawan itu gimana sih Kak Cip maksudnya? Iya, oke.
Ya betul, di klaster profesi ini termasuk ada yang kemudian kami menginisiasi juga untuk memunculkan klaster relawan buruh dan relawan pengacara. Saya ceritakan dulu tentang relawan pengacara, kenapa sih kemudian kita munculkan. Teman-teman sekalian, mungkin ketika para relawan beraksi di lapangan, bisa jadi kemudian dia punya kendala, punya masalah dengan entah kemudian perizinan, masalah legal dan sebagainya, atau bahkan mungkin juga bermasalah dengan hukum setempat gitu ya. Nah ini yang kemudian bahasanya keberadaan teman-teman relawan pengacara kita gabungkan untuk kemudian memberikan advokasi sifatnya, bantuan hukum untuk entah itu relawan atau beneficiaries atau pihak-pihak yang mungkin tidak mampu sewa pengacara, sederhananya gitu. Karena kan kadang-kadang ya namanya pengacara ya kurang lebih gitu ya, ada yang kemudian sampai ini banget, tapi sebenarnya keberadaannya dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah ini kemudian kehadiran teman-teman relawan pengacara itu adalah untuk memberikan bantuan hukum, kurang lebih seperti itu. Nah adapun teman-teman relawan buruh nih, kenapa kemudian ada buruh gitu yang kemudian dimunculkan? Buruh tidak dipungkiri adalah salah satu komunitas juga yang sangat luas, sangat lebar, yang kemudian juga secara memang kalau ditanya tenaga, teman-teman buruh mungkin sudah akan habis di ininya ya dengan aktivitas pekerjaannya. Tapi ada kontribusi-kontribusi pekerjaan dari teman-teman buruh sendiri yang memang bisa bisa dikontribusikan. Karena beberapa waktu lalu, contoh misalnya ketika kita di Lombok atau di Palu, itu juga ada beberapa teman-teman serikat buruh yang kemudian bekerja sama nih sama teman-teman di ACT dan kemudian di MRI, gimana nih cara kami bisa ikut serta. Jadi ternyata teman-teman buruh sendiri juga sangat ingin tuh masuk ke dalam aktivitas kemanusiaan gitu. Ini juga salah satunya kenapa kemudian kita munculkan segmen relawan buruh sebenarnya gitu. Kalau begitu Kak ini tentang relawan buruh. Wow, banyak banget ya klasternya ini, teman-teman bisa ngikutin nih sesuai passionnya kayak Passion, gitu. betul. Atau yang belum ketemu passionnya di Ikut sini aja, ya. betul. Jadi bisa ketemu passionnya. Nah, jadi sahabat dermawan udah mulai bertanya-tanya nih, kira-kira pengen ikut klaster apa ya? Yes. Dan saat ini jadi timbul pertanyaan, gimana sih caranya daftar atau ikut serta menjadi relawan MRI Kak Cip? Iya. Sederhananya sih sebenarnya untuk bergabung ya, kalau biasanya kita mengarahkannya silahkan mendaftar dulu, jadi biar kemudian terregister. Kemudian kalau setelah terregister enak, kita bisa kemudian kelola dan bisa teman-teman sendiri ikutin alurnya bagaimana gitu ya. Nah itu yang pertama ya, teman-teman bisa mendaftar di membership.relawan.id. Itu untuk kemudian nanti teman-teman bisa terregister, bahwa kemudian ketika nanti di cross check, ketika teman-teman terjun ke lapangan, namanya A, kemudian nomor ID-nya sekian, bisa ketrace, oh ya ini relawan MRI gitu. Jadi biar ada perlindungan secara penugasan juga gitu. Karena kadang-kadang di beberapa tempat, termasuk di tempat-tempat bencana itu harus clear siapa ini dari mana gitu. Biasanya itu yang kemudian jadi salah satunya. Makanya kemudian mendaftar lewat membership.relawan.id. Itu caranya, gampangnya. Walaupun kemudian teman-teman juga bisa datang ke teman-teman yang mungkin di kota-kota yang sudah ada cabangnya ACT, teman-teman bisa datang ke cabang-cabang tersebut dan menyampaikan ke teman-teman yang ada di cabang, saya mau daftar sebagai relawan. Insya Allah teman-teman di cabang juga sudah tahu dan sudah paham. Insya Allah nanti bisa dibantu oleh teman-teman cabang, baik itu secara manual didaftarkan atau kemudian nanti diarahkan untuk juga mengisi di membership.relawan.id. Kalau begitu Kak Kenny. Oke, wah ini menarik banget ya. Jadi timbul pertanyaan, ada kriteria khusus nggak nih Kak Cip untuk menjadi relawan MRI? Ini mungkin yang lagi nonton nih sahabat dermawan, ada juga nih masih adik-adik di bawah yang belum punya KTP, yang masih SMP, SMA, masih bisa ikut kegiatan relawan nggak? Atau yang memang udah memiliki anak kayak gitu, itu bisa nggak ikut kegiatan relawan dan bentuknya seperti apa sih nanti? Oke. Baik, pertanyaan yang bagus. Memang di setiap beberapa kali kita ngadain orientasi atau apa, biasanya pertanyaannya begitu gitu. Jadi kalau kriteria sebenarnya tidak ada kriteria secara khusus gitu ya. Termasuk juga kami tidak menghalangi teman-teman atau sahabat dermawan atau kemudian yang berminat tapi punya keterbatasan atau disabilitas gitu. Masih banyak segmen yang bisa dia pergunakan, karena setiap kita punya potensi yang bisa dioptimalkan untuk kegiatan kemanusiaan gitu ya. Makanya kemudian secara batasan umur ya aturan sih biasanya 17 tahun ke atas mensyaratkan KTP dan sebagainya.
Tapi kami juga membuka sebenarnya karena kami di MRI membuka chapter untuk di sekolah-sekolah. Artinya termasuk tadi saya ceritakan di Destana di daerah Kalimantan Timur itu anak-anak SMP ikutan. Makanya kalau kemudian ada prasyarat memang kalau ngisi membership.relawan.id dipersyaratkan untuk mengisi nomor identitas. Di beberapa kota ada yang setiap anak yang di usia di bawah 17 tahun itu punya kartu namanya NIA ya kalau tidak salah, nomor identitas anak. Sebenarnya itu diambil dari kartu keluarga. Di kartu keluarga itu setiap bahkan yang baru lahir pun yang sudah diurus ke bagian Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil itu biasanya langsung punya NIK. Nah, NIK itulah yang tercantum sebenarnya di KTP gitu. Jadi sederhananya itu bisa dipakai. Jadi kalau batasan usia sih sebenarnya kami tidak memberikan batasan, termasuk ya tadi tuh anak ini satu gambaran karena beberapa contoh misalnya ada beberapa pimpinan kita juga kadang-kadang sering bawa anak-anaknya. Kok dibawa sih anak-anaknya? Biar mereka paham bahwa namanya kerelawanan itu harus diajarkan dari sejak kecil gitu, dari sejak dini gitu. Saya sendiri juga beberapa kali sering melibatkan anak-anak saya gitu. Kak, tolong ya minimal tolong bantuin foto untuk mengambil dokumentasi kegiatan-kegiatan kerelawanan seperti itu. Jadi tidak ada batasan usia kriteria. Nanti kriteria ini nanti akan mulai kita tetapkan ketika tadi sudah masuk ke dalam klaster. Karena klaster ini dan kemudian nanti penugasannya akan menyesuaikan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing. Nah ini nanti kriterianya lebih detail itu ketika sudah masuk ke klaster. Kurang lebih gitu Kak Kenny. Oke, jadi teman-teman sahabat dermawan yang udah mulai tertarik nih mau ikut jadi bagian dari MRI ACT, mau jadi relawan yang ikut aksi ke lapangan kayak gitu, bisa daftar di membership.relawan.id. Nah, jadi timbul pertanyaan lagi nih, setelah mendaftar di membership.relawan.id, lalu langkah selanjutnya apa sih Kak Cipto? Ini pertanyaan yang sering muncul dari yang selalu baik di media sosial MRI sendiri juga selalu muncul. Abis ini kita ngapain? Ya abis ini memang sederhananya, paling sederhana biar teman-teman bisa tergambarkan tentang keorganisasian, tentang MRI sendiri. Secara alur biasanya kita mengadakan yang namanya orientasi relawan. Jadi kegiatan yang biasanya sekitar setengah hari, atau ya kalau saat ini karena pandemi kita beberapa kali ngadain online ya gitu. Online itu sekitar durasinya antara 1 sampai 2 jam menjelaskan tentang organisasi MRI, apa saja aktivitas MRI dan sebagainya, keorganisasiannya seperti apa. Itu tahap pertama, teman-teman bisa mengikuti aktivitas orientasi. Dan saat ini pun sudah diduplikasi oleh teman-teman yang ada di wilayah-wilayah di daerah, termasuk juga teman-teman di cabang. Beberapa kali teman-teman cabang mengagendakan untuk memberikan orientasi tentang kerelawanan ini. Itu tahap pertama. Nanti ada juga ketika sudah mendaftar teman-teman sebenarnya terbuka peluang untuk melaksanakan kegiatan kita sering nyebutnya humanity action. Gitu. Jadi humanity action itu semacam aktivitas yang dilakukan oleh personal yang kemudian berkoordinasi dengan teman-teman di pengurus daerah atau kemudian ke teman-teman cabang. Saya mau buka rumah saya untuk LSP misalnya, karena di ACT punya program namanya Lumbung Sedekah Pangan. Jadi saya mau buka rumah saya untuk sudut LSP. Itu satu program yang cukup menarik dan sederhana sebenarnya. Teman-teman sahabat dermawan sendiri juga bisa melaksanakan gerakan LSP di rumahnya masing-masing. Menyediakan satu corner, paling mungkin ada satu rak yang kemudian di situ sahabat dermawan yang lain di sekitar lingkungannya teman-teman yang kemudian juga mau menyumbangkan bisa ditaruh di situ. Nanti ada orang yang merasa butuh silakan ambil gitu. Itu gerakan yang menurut saya sangat sederhana dan sangat luar biasa dari teman-teman aksi cepat tanggap untuk bisa diduplikasi dan bahkan harusnya lebih menyebar lebih cepat gitu Kak Kenny. Oke, Kak Cipto nih selama 15 tahun MRI ACT ini telah bersama-sama ya ibaratnya kan saudara. Itu kan pasti banyak dong aksi-aksi yang udah dilaluin bersama, mulai dulu ada gempa Lombok, ada gempa Palu Donggala, terus sampai yang terdekat ini kemarin ada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dan juga ada juga bencana alam ya, longsor di Sumedang ya, Cihanjuang. Nah itu peran-perannya dari MRI atau para relawan masyarakat relawan Indonesia itu seperti apa sih Kak Cipto? Jadi kalau bicara peran di berbagai momen, berbagai peristiwa kebencanaan gitu, teman-teman ACT sendiri sudah ya banyak ceritanya lah gitu, sampai kemudian bahkan di beberapa aktivitas kebencanaan di luar negeri sendiri juga teman-teman ACT punya kontribusinya gitu.
Nah, kalau teman-teman MRI sendiri sebagai pooling SDM, jadi perannya memang di peran supporting untuk tadi itu. Jadi kalau kemudian ada kebutuhan di kebencanaan, biasanya begitu terjadi kebencanaan, kita akan meminta teman-teman yang ada di klaster rescue sama medis biasanya siap-siap. Kita akan menurunkan sekian banyak orang untuk terjun ke, ya misalnya kalau waktu Lombok kemarin itu hampir angkanya sampai hampir ribuan orang yang kemudian kita kirimkan untuk berkontribusi di Lombok. Di Palu sendiri juga hampir beberapa 500 sampai 1000 orang yang kemudian kita kirimkan untuk terjun di gempa Palu waktu itu. Gitu. Ini salah satu contohnya sebenarnya. Dan itu dibagi dalam beberapa tahap, sebagaimana kemudian penanganan kebencanaan itu dengan TDM tadi. Ada yang memang pas awal teman-teman rescue sama medis yang kemudian kita turunkan, terus seiring kemudian perkembangan situasi mulai membaik, kemudian giliran tuh. Jadi pergantian. Jadi teman-teman sendiri juga punya masa penugasan ketika terjadi kebencanaan. Kurang lebih itu sih sebenarnya Kak Kenny. Jadi ada pembagian tugas, pembagian peran yang kemudian masing-masing menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan yang ada. Itu Kak Kenny. Untuk yang saat ini kemarin kita lihat juga ya di kanal-kanal para relawan MRI ACT juga merespon adanya pesawat Sriwijaya Air yang jatuh. Nah, untuk itu gimana itu peran-peran relawan di sana tuh tugasnya ngapain aja sih Kak Cip? Terus ada juga kemarin kan bencana alam yang longsor Cihanjuang. Nah, itu gimana? Bisa jelasin nih ke sahabat dermawan kalau misalkan ditugaskan di lokasi seperti itu, tugasnya apa aja sih? Ya, untuk yang peristiwa yang belum lama terjadi di seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, kita memang menurunkan secara khusus tim teman-teman di program ACT punya secara khusus teman-teman yang langsung tanggap terhadap bencana. Ini ada tim ERM namanya, tim Emergency dan Relief Management. Jadi biasanya tim ERM ini punya langsung berkoordinasi dengan pihak terkait. Kemudian ya terutama teman-teman di Basarnas, TNI dan Polri yang kemudian menjadi tim untuk penyelamatan gitu ya. Nah kemudian di kemarin tim ERM ini menyiapkan 2 pasukan, 2 grup, 2 regu untuk kemudian membantu dalam proses evakuasi. Nah tim inilah yang kemudian ya tadi diambil dari teman-teman dari cluster rescue yang ada di sekitar yang terdekat gitu ya. Kebetulan yang memang turun ada spesialis seorang perempuan gitu ya, beberapa waktu lalu juga sudah muncul bahkan di Humanity Update, mungkin juga pernah diundang gitu ya. Ada Teh Siti Mariam yang kemudian juga punya kapasitas, punya kemampuan menyelam dan kemudian memang pencarian di air gitu ya. Jadi ini yang kemudian dikirimkan dan beberapa orang lainnya. Itu di peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kemudian kalau di Sumedang, kebetulan memang Bandung atau daerah Jawa Barat, teman-teman relawan ini ciri khas tiap daerah memang macam-macam, beda-beda gitu ya. Jadi Bandung sendiri memang rata-rata teman-teman yang bergabung senangannya di rescue. Jadi tanpa kemudian ada komando juga teman-teman udah siap langsung berangkat karena memang masih daerahnya masih bisa langsung dijangkau oleh teman-teman. Jadi kemudian teman-teman langsung standby dan kemudian memang batasannya di peristiwa-peristiwa tersebut teman-teman rescue yang kemudian paling banyak langsung mengambil peran untuk kemudian turut tetap dalam proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk juga teman-teman Basarnas dan sebagainya seperti itu. Nah, Kak Cipto, dari tim masyarakat relawan Indonesia sendiri itu fokusnya di bencana alam aja atau di bencana non alam nih ikut terlibat juga nih? Kalau kemarin di media sosial tuh ternyata banyak pas awal-awal pandemi ikut serta juga ya. Nah itu ikut sertanya dalam program apa atau dalam bentuk apa nih? Ya ketika betul sih memang jadi tidak dipungkiri sebagaimana saudaranya ACT ini karena memang dari awal 2005 banyaknya di spesialisasi kebencanaan gitu, makanya kemudian teman-teman MRI juga banyak tadi saya bilang di beberapa daerah munculnya memang sangat kuat di kemampuan rescue-nya gitu ya. Nah adapun ketika terjadi pandemi apa yang kemudian terjadi, aktivitas rescue sih tetap terjadi gitu karena saya ingat banget ketika bulan awal-awal memang di Indonesia belum ditetapkan untuk kemudian jadi pandemi. Januari tahun 2020 lalu itu kan terjadi banjir ya. Walaupun sebenarnya
COVID sudah mulai masuk. sudah mulai masuk, tapi kemudian teman-teman tetap terjun tuh. Jadi beberapa Jakarta waktu itu, Jakarta, Bekasi waktu itu terjadi banjir dan teman-teman tetap turun secara ini. Adapun kalau itu bicara tentang kebencanaannya. Sementara kalau di sisi pandemi sendiri, di sisi sosial bahwa kemudian teman-teman juga tidak melulu dalam bicaranya kebencanaan gitu. Makanya kemudian ada bantuan-bantuan lain sifatnya yang kemudian kita juga mensupport sebenarnya program kayak yang di launching oleh ACT dengan Humanity Care Line. Salah satunya waktu awal-awal memang kita juga menerjunkan teman-teman untuk mulai dari menerima teleponnya, betul, itu juga teman-teman relawan yang kita libatkan sampai kemudian di posko-posko. Kebetulan waktu itu kita kerjasama dengan kodim gitu deh di Jabodetabek, kita kirim teman-teman timnya untuk bagian pendistribusian gitu. Jadi mereka yang mengatur pendistribusian sampai ke termasuk juga kita juga ada teman-teman yang kemudian komunitas yang bekerja sama, ada komunitas ojol waktu itu kita libatkan juga untuk kemudian membantu pengantaran langsung tuh dari titik distribusi ke rumah masing-masing alamannya. Jadi itu salah satu bentuknya. Dan memang tidak hanya aktivitas kebencanaan, aktivitas sosial yang lain juga kita banyak bantu. MSR contohnya. Jadi ada ACT punya program Mobile Social Responsible, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini yang kemudian MSR ini banyak sekali aktivitas teman-teman memberikan advokasi, pelayanan kepada para pasien yang kemudian mungkin penyakitnya sudah parah, yang kesulitan mencari rumah sakit, mencari rumah singgah gitu. Ini yang kemudian juga dibantu oleh teman-teman. Salah satu contohnya teman-teman MRI di Jawa Tengah yang saat ini bahkan akhirnya menyiapkan sendiri rumah singgah secara khusus. Jadi kalau ada ada pasien-pasien yang kemudian kategorinya mungkin dibantu oleh program MSR, sudah disiapkan juga rumah singgahnya oleh teman-teman di MRI Jawa Tengah. Itu salah satu contohnya kakeknya. Jadi tentunya sahabat dermawan nih ya, ketika relawan MRI turun juga menggunakan protokol kesehatan ya. Iya, tentu saja. Tetap patuh terhadap peraturan yang memang sudah ditetapkan. Betul. Nah, Kak Cipto, kemarin ini kan ada nih udah posting konten nih dari MRI ACT mengenai callback volunteer. Oke. Nah, jadi banyak tuh timbul pertanyaan. Volunteer itu apa sih Kak Cipto? Ya. Ini satu program yang sebenarnya dari kami di MRI Pusat, karena kan yang mendaftar bahkan dari sebelum tahun 2017 itu sudah banyak gitu ya Kak, ini yang sudah mendaftar. Jadi contoh saja, saya ingat banget ketika mendata 2017 itu sudah ada 20.000 orang yang mendaftar pakai manual gitu ya. Terus kemudian sampai seiring dengan akhir tahun 2020 kemarin total lah kemudian 62 orang. Nah, 62 orang ini memang secara aktivitasnya belum kita optimalkan. Banyak teman-teman yang kemudian bertanya, kami harus ngapain? Ya paling sederhana memang kita coba sambungkan ke teman-teman di cabang-cabang yang sudah ada untuk kemudian bisa turut melakukan aksi-aksi di kemanusiaan di cabang gitu. Nah, callback volunteer ini sebenarnya ajakan kembali kepada teman-teman yang mungkin sudah mendaftar, sudah pernah, bahkan tadi ada ceritanya mungkin sudah pernah daftar, sudah pernah aksi terus ngilang. Kan begitu ya, relawan datang dan pergi. Karena memang kami sadari bahwa relawan itu kadang-kadang memang menyesuaikan dengan kondisinya. Mungkin sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitas rumahnya, atau sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Suatu saat pengen turun lagi. Nah, callback volunteer ini sebenarnya juga mekanisme awal untuk melakukan aktivasi ke klaster-klaster yang tadi. Jadi ini sebenarnya kami launching untuk kemudian mengingatkan kembali bahwa masih banyak kebutuhan program kemanusiaan yang perlu kita support. Makanya ini kemudian juga ajakan ke para sahabat dermawan termasuk yang kemudian mungkin juga pernah mendaftar sebagai relawan MRI. Kami mengajak kembali untuk kemudian aktif kembali menjalankan aksi-aksi kemanusiaan. Kurang lebih seperti itu Kak ini. Program ini sederhananya. Oke nih Kak Cipto, selama Kak Cipto kan juga menjadi relawan MRI kayak gitu. Tentunya dari udah pergi nih ke beberapa provinsi ikut terlibat juga nih ya dalam gempa Lombok, gempa Palu, Donggala. Nah, Kak Cipto pasti tentunya punya kisah-kisah menarik nih. Nah, boleh diceritain ke sahabat dermawan, menurut Kak Cipto nih, apa nih kisah yang paling membekas, yang paling deep banget sampai sekarang selalu teringat? Ya, kalau cerita pengalaman pribadi sih mungkin pas
pertama kali mulai tune in ke apa namanya, ke kegiatan kerelawanan, masuk ke MRI itu waktu itu langsung diminta tugas di bulan Ramadan gitu ya. Waktu itu secara personal diminta tugas, kebetulan ke daerah tepian negeri. Waktu itu ada program bantuan pangan Ramadan di tepian negeri. Ditugaskan ke Pulau Enggano di Bengkulu. Jadi waktu itu memang musim hujan, ombak juga tinggi, ingat banget tuh. Makanya ngerasain banget luar biasanya teman-teman relawan kalau lagi terjun ke dunia tugas-tugas kemanusiaan seperti itu. Wah, challenge-nya luar biasa. Berangkat karena nyebrangnya harus pakai ferry gitu, karena bawa bantuan pakai ferry atau penyeberangan ASDP itu pas nanya berapa lama, 12 jam itu ya nyebrang lautan. Kalau bablas ya udah masuk langsung ke yang bawah tuh Samudra Pasifik ya kalau tidak salah, tuh langsung ke ini, bisa ke Andaman katanya seperti itu. Nah cerita itu yang kemudian seru. Jadi ya karena termasuk yang tidak tahan dengan ombak laut gitu ya, tidur. Begitu bangun, loh kok balik ke tempat asal? Ternyata di tengah malam kapten kapal menginformasikan kita akan balik lagi karena ombaknya terlalu besar dan tidak sanggup, jadi balik lagi. Jadi diulang lagi besoknya gitu. Ini satu peristiwa yang menurut saya baru tantangan kecil sih buat seorang relawan gitu. Tapi yang lebih indah lagi sebenarnya adalah ketika ada satu nilai kebahagiaan yang kemudian teman-teman temukan. Saya secara pribadi ketika program ini menemukan tuh satu orang yang ketika kita berikan bantuan yang sangat luar biasa, satu paket yang isinya mungkin ya buat sebagian sahabat dermawan itu tidak berarti apa-apa, tapi begitu dia kita kasihkan, dia langsung bersimpuh duduk mengangkat kedua tangannya, Masya Allah, sambil menangis tuh. Itu yang bikin biasanya nyes gitu. Itu rasa nyes itu yang kemudian jadi suatu pengalaman pribadi gitu ya. Belum lagi cerita-cerita teman-teman yang lain sih ya. Ada lagi juga cerita-cerita romantis di Lombok misalnya. Seru banget gitu. Jadi ada cerita bagaimana kemudian dua insan yang bertemu di daerah yang paling ekstrim, akhirnya saling memahami karakteristiknya yang kemudian mereka menikah gitu. Itu cerita-cerita yang itu juga kami temukan tuh gitu di Lombok. Kemudian di di Palu juga ada cerita yang seru. Bahkan kemarin terakhir ketika terjadi banjir bandang di daerah Sulawesi gitu ya, putra kita turunkan ke sana, itu juga ada cerita yang seru juga tuh. Ada dua insan dua relawan yang ketemu dan kemudian akhirnya ya alhamdulillah kemudian melangsungkan pernikahan. Kurang lebih seperti itu. Itu cerita-cerita seru lah ya, dibalik kemudian ternyata ekstrimnya bencana dan sebagainya seperti itu, atau program-program yang lain juga ada cerita-cerita yang seperti itu yang kita temukan. Itu mungkin Kak Kenny. Wah, dengar cerita Kak Cipto nih jadi makin semangat buat ikut kegiatan kerelawanan. Jadi makin curious lagi, makin pengen punya rasa ingin tahu nih. Yep. Pengen ikut cepat-cepat terlibat. Nah, Yes. sahabat dermawan juga bisa ikut serta menjadi relawan MRI dengan mendaftar melalui membership.relawan.id atau melalui kanal-kanal media sosial Yep. dari MRI Pusat. Bisa juga tuh dikunjungin ke Instagramnya MRI Pusat di @MRI Pusat, ada juga di Facebook Masyarakat Relawan Indonesia, dan juga ada update mengenai kegiatan-kegiatan kerelawanan ada di website www.relawan.id. Nah sebelum itu terima kasih banget nih Kak Cipto udah sharing ke kita semua. Dan apalagi nih sahabat dermawan juga mungkin yang mau mendaftar boleh banget. Sip. Karena nggak ada kriteria khusus kayak gitu buat adik-adik yang masih sekolah, apalagi sekarang sekolahnya juga online ya, kayak betul, gitu bisa betul. banget ikut kegiatan kerelawanan. Terima kasih Kak Cipto atas waktunya nih, semoga bisa sharing lagi di Humanity Update Insya mengenai Allah. kerelawanan khususnya. Insya Allah. Oke, terima kasih sahabat dermawan. Saya Kenny dan Kak Cipto di sini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan sejati siap menginspirasi.